Kalian pernah punya mimpi, planning ke depan, ya step by stepnya kira-kira lo mau kayak gimana? Semua mimpi itu lo susun sedemikian rupa agar lo bisa mencapainya dengan seseorang. Lo udah mikirin besok atau 1 minggu ke depan, bulan depannya, atau tahun-tahun yang akan datang bakal lo habisin sama orang tersebut. Seperti apanya lo bakal ngabisin waktu lo itu, udah lo pikirin, lo rencanain. Tapi sayangnya semua rencana lo itu gagal karena dia udah gak dengan lo lagi sekarang. Dan yang tersisa adalah rasa sepi dengan pikiran kalut lo tentang rencana dengan orang yang udah gak ada lagi. Rencananya masih ada, orangnya aja yang gak ada. Walaupun digantikan sama orang baru, ya rasanya tetap aja beda. Karena rencana lo itu sebenarnya udah lo pikirin buat lo habisin dengan satu orang yang gak bisa digantiin sama sosok yang baru. Ini adalah pengertian yang bisa gue tangkep dari instrumen lagu yang gue pakai di beberapa awal opening video gue. Yang mau Rika ceritain di sini adalah bukan tentang lagu Not You dari Alan Walker ini, bukan. Tapi ini agak bersinggungan sih soal orang yang menghabiskan sisa hidupnya itu untuk menggantikan posisi orang lain. Dia melanjutkan peran dari pemeran sebelumnya. Gini ya, mungkin contohnya kayak film itu kalau dibuat pasti milih latar belakang ceritanya, alur ceritanya itu pasti menyesuaikan dong dengan sosok artis yang tepat untuk memerankan karakter ini. Terus pemerannya itu berhenti gitu, terpaksa harus diganti dengan pemeran lain yang belum tentu bisa membawakan cerita dari film tersebut dengan alur yang sudah dibuat. Cocok gak ya dia membawakan karakter dari alur cerita ini? Kurang lebihnya kayak gitulah. Gue seperti hidup menjadi karakter seseorang, menjalani cerita hidup yang seharusnya ini adalah cerita untuk orang lain, hidup untuk orang lain, rencana planning untuk orang lain. Gue cuma menggantikan sosok tersebut. Yang gue tahu pasangan gue ini, dia bukannya gak selesai sama masa lalunya, hubungan mereka udah berakhir. Cuman gue tahu ada sosok yang dia harapkan untuk mengisi hari-harinya, dan itu bukan gue. Entah mungkin ini cuma perasaan gue aja, gue yang terlalu parnoan, atau mungkin dianya memang kayak gitu, kan gue juga gak tahu. Tapi yang gue pikir adalah dia itu sama gue cuma butuh temen buat ngabisin sisa hidupnya aja, bukan karena dia beneran suka sama gue gitu loh, atau dia tertarik sama gue dari segi apa gitu, ya enggak. Ya pastinya ya yang penting gue mau juga hidup sama dia. Gue gak harus kayak standarnya dia, harus cewek yang kayak gimana gitu. Yang penting karena dia udah gak berselera lagi juga pengen yang kayak gimana. Yang penting ada temen aja.
Itu yang gue pikirin ketika gue nerima dia jadi pasangan gue dengan masa lalunya yang ada. Kenapa gue masih mau bertahan sama dia? Karena cinta yang gak bisa gue rasain, cinta dari pasangan gue tuh semakin memupuk cinta yang gue miliki ke dia. Aneh sih, iya, tapi inilah yang gue rasain. Cinta yang gak bisa gue rasain itu sebenarnya bukannya dia gak cinta sama gue, cuman bahasa cintanya aja yang gak bisa gue ngerti. Kan orang itu beda-beda ya love language-nya. Mungkin gue gak bisa ngerti aja bahasa cinta dia yang dia kasih ke gue itu loh, gak sesuai sama gue, sehingga gue gak bisa mengartikan kalau oh dia cinta sama gue, oh dia sayang sama gue. Kalian bisa searching tentang love language ya kalau kalian belum tahu hal itu. Itu yang bikin gue berpatokan kalau sebenarnya dia itu gak bisa melupakan masa lalunya dan menjadikan gue ini hanyalah teman hidup, bukan tokoh sebenarnya dari cerita yang ada. Tapi gue gak mau kalut sama pikiran gue ini sih. Menurut gue ini wajar kalau gue itu memiliki pikiran kayak gini, karena kita tuh gak akan pernah tahu seberapa dalam kehidupan asmara mereka sebelumnya tanpa adanya gue. Gue tuh ngerasa kayak gini, dia kan punya rumah, gue mikirnya ini rumah kayaknya buat mantannya dulu deh gitu, dia nyiapin rumah buat kekasihnya yang dulu deh. Tapi karena kekasihnya yang dulu udah nggak ada ya sekarang gue di rumah ini bakalan sama dia dong kalau gue bakal nikah gitu sama dia. Itu yang selalu menghantui gue. Gue takut banget dibandingin sama masa lalunya. Apakah gue bisa lebih baik dari masa lalunya? Ataukah gue sebenarnya lebih buruk dari orang terdahulu? Gue takut banget gak bisa menggantikan sosok itu. Gue gak bisa ngubur masa lalunya dia. Walaupun gue tahu ya sebenarnya masa lalu itu gak akan pernah bisa dihapus gimana pun itu, karena itu lebih dulu ada ketimbang aku kan. Aku tuh cuma baru dateng dan berharap kalau aku tuh nggak menghapus masa lalunya sih, tapi lebih menumpuk dengan hal-hal yang aku rasa bisa membuat dia tuh teralihkan sama masa lalunya, membuat dia lebih bahagia dengan hal-hal yang aku buat dia. Yang aku rasa bisalah biar dia tuh fokus sama aku. Yang jelas-jelas sekarang kan hanya ada aku buat dia yang nyatanya saat ini ada, walaupun aku bukan orang yang dulu. Ini cuma curahan hati Rika. Ya ginilah, not me, bukan aku yang seharusnya ada di sini. Bukan aku, ya, not me. Seharusnya bukan aku yang ada di sini. Tapi aku berharapnya semoga dia bisa bahagia sama aku dan bisa menggeser kenangan masa lalu itu semuanya. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat video-video Rika selanjutnya. Bye-bye.